Ujian kami yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hatimu dan mempermuliakan namamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau buka hati kami, buka pendengaran kami. Engkau jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga sebentar benih-benih firman-Mu yang akan ditabur, akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan. Kiranya Bapa sertai urapi dengan kuasa-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan pulang tidak seperti saat kami datang, namun kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, bahkan kekuatan kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Luar biasa lemes. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama di tempat ini. Itu adalah berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi kalau kita ada yang masih muda, ada yang sudah usia emas ya, usia indah ya. Sekarang bukan lansia tapi usia indah ya. Jadi kita bersyukur untuk usia yang masih muda sampai di usia indah, kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa bersendagurau, kita bisa melihat kemuliaan Allah itu ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara kita. Jadi kita bisa, kalau tadi pemimpin pujian mengatakan senyum ya, karena apa? Ada sukacita di sana. Ya, itu di dalam pujian, di dalam kesaksian, di dalam doa, sukacita Tuhan itu tidak pernah berkurang atas kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mungkin ini ayat yang tidak asing, mungkin sering Bapak Ibu baca, bahkan mungkin sudah hafal. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Kalau judulnya di sini iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sampai ayat 3 ya. Jadi sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita berbicara tentang ujian. Ya. Dan itu setiap ujian itu saya kira tidak semua orang menginginkan. Betul? Siapa yang tidak ingin, yang pengen ujian? Tapi kita tidak inginkan, tapi ujian itu tetap ada. Dan itu faktanya. Ya. Kita nolak ya ndak bisa, tetap aja. Ya. Jadi tidak semua orang menginginkan ujian, namun faktanya hampir setiap langkah hidup kita pasti ada ujian. Ya, pasti ada ujian. Ya, dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya ujian, tantangan. Ya, kesulitan dan macam-macam. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Tuhan izinkan itu ada ujian dalam setiap hidup kita. Ya. Ujian bukan kebetulan dan juga bukan hukuman, Bapak Ibu. Di baliknya itu semua ternyata Tuhan punya rencana yang indah, atau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam di dalam setiap kehidupan iman kita. Ya. Kalau kita lihat lagi, mengapa ujian itu sama Tuhan kok diizinkan buat orang percaya? Karena ujian itu bisa membuka kedalaman iman yang sering tersembunyi
di dalam setiap orang percaya. Kita kan kadang-kadang nggak bisa tahu ya kalau tanpa ada ujian. Pinter kita itu sampai di mana? Ya, contohnya anak sekolah. Anak sekolah yang mau lulus pasti harus ujian. Nah, kemampuannya dia mulai dari kelas 1, ini SD ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sampai di mana? Ya, puncaknya karena sekolah selama 6 tahun. Nah, itu ujian itu seperti itu. Jadi membuka kedalaman iman kita. Yuk kita buka Ulangan pasal 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai di ayat 5 ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan menguji itu untuk membuka kedalaman iman kita. Kalau tadi saya katakan anak SD ujian di kelas 6, supaya tahu sampai di mana sih pengetahuannya dia mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemampuannya sampai di mana? Apa yang dia tahu? Ya, karena SD itu penting, namanya sekolah dasar. Nah, kita pun juga demikian. Kita kalau mendapatkan ujian daripada Tuhan, ternyata supaya Tuhan itu tahu sampai di manakah kedalaman iman kita. Ya, contohnya tadi bangsa Israel ya, yang berada di padang gurun selama 40 tahun. Bajunya nggak rusak, sandalnya nggak rusak. Ya, kalau kita mungkin pakai baju paling mahal, ya paling 5 tahun baru warnanya pudar, ya mungkin ya. Itu yang baju harganya mahal. Sepatu mungkin harga 5 juta, paling juga 5 tahun. Ya, mulai kayak buaya, mungkin ya bisa mangap ya seperti itu. Tapi ternyata di sini bangsa Israel memang sama Tuhan sengaja digembleng di sana supaya apa? Supaya mereka bisa rendah hati. Dan Tuhan di situ tahu kemampuan mereka sampai di mana. Tapi ternyata mereka pada saat digembleng itu mereka menggerutu, ngomel. Tuhan mbok penake ning kono Tuhan, di Mesir enak walaupun aku mati tapi aku menghadapi kuali yang berisi daging, berisi ikan. Ya, kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu, kalau dapat ujian pikirannya kembali ke belakang. Enak dulu, ternyata sekarang ikut Tuhan itu banyak ujiannya, banyak kesulitannya. Katanya
kalau ikut Tuhan itu enak. Ya, siapa yang bilang? Nggak ada ayatnya kalau ikut Tuhan itu enak. Betul kan? Betul. Siapa yang pernah baca kalau ikut Tuhan itu enak? Nggak ada. Ikut Tuhan itu nggak enak. Tapi kalau pada saat kita menghadapi kesulitan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa mampu melewati segala ujian, segala kesulitan. Kayak bangsa Israel ini loh. Sepatunya dinyatakan nggak rusak selama 40 tahun, bayangkan. Luar biasa. Tapi kadang-kadang masih belum bersyukur. Ya, nggak bersyukur. Dalam keadaan nyaman memang kadang iman itu mudah untuk dikonsep. Namun ketika tekanan datang, ya ditekan dengan penderitaan, ditekan dengan kesulitan, ditekan dengan ujian-ujian yang tidak terpikirkan, ujian-ujian yang tidak kita inginkan, namun itu datangnya tanpa tanda-tanda. Kayak badai itu loh. Kayak sekarang musimnya puting beliung ya. Di mana-mana puting beliung, di mana-mana puting beliung. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ujian, tekanan, penderitaan, kesulitan, bahkan dikatakan kelaparan, ya, itu adalah untuk menunjukkan keaslian iman kita. Keaslian, kesungguhan kita itu sampai di mana? Ya, diuji, Tuhan memberi ujian itu sampai di situ. Ya. Jadi ujian itu menyingkapkan apakah kita percaya karena berkat atau tetap bersandar atau tetap percaya walaupun keadaannya berbalik. Jadi dengan ujian yang kita terima, masihkah kita tetap bersandar kepada Tuhan walaupun dalam keadaan kekurangan? Kita belajar dari Ayub ya. Ayub berkata sama istrinya, "Masuk kamu mau yang enak-enak aja, yang gak enak kamu gak mau jalani." Ya. Jadi enak gak enak itu semua Tuhan izinkan. Supaya apa? Tuhan tahu keaslian, kesungguhan iman kita, hati kita, tujuan kita kepada Tuhan. Si Tuhan, kita lanjutkan lagi. Kemudian mengapa Tuhan izinkan itu, ujian itu datang kepada setiap kehidupan kita, yaitu ujian untuk membentuk karakter yang tidak bisa dibangun secara instan. Karakter apakah bisa dibangun secara instan? Tidak bisa. Kenapa? Karena karakter itu terbangun dari kebiasaan. Kita punya karakter lemah lembut ya karena kebiasaan. Dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Kita punya karakter yang garang, kasar. Ya karena lingkungan, karena kebiasaan. Ya. Saya di PPA itu ngajar di kelas SMA ya, usia 15 sampai 18. Kelas saya paling banyak ya, 29 anak. Nah, dari situ saya bisa melihat karakter mereka satu-satu. Ya. Ada satu, saya melihat semuanya itu ada yang ya paling tidak kalem lah ya, laki-laki itu, anak-anak laki-laki ya, cewek itu jarang yang omongan kasar ya. Tapi ada salah satu anak, cuman satu aja. Nah kemarin pada saat ada acara, sedang kumpul-kumpul, nyeletuklah, keluarlah ya karakter aslinya. Ya pertamanya diam-diam ya, makan biasa, guyon-guyon biasa. Nah pada saat tertekan itu guyonannya agak parah ya, misalnya jambak-jambakan kayak gitu. Nah karena merasa sakit, nah keluarlah karakter aslinya. Nah ujian itu juga membentuk karakter kita. Jadi kalau kita sering mendapatkan ujian, ya terbiasa nggak punya uang misalnya. Kalau nggak punya uang,
sudah gak bingung, betul enggak? Tapi Bapak Ibu biasa pegang uang, semuanya ada. Nah begitu nggak ada uang pasti oling, betul enggak? Pasti oling. Bukan orang lain, saya pernah ya, pas gak punya uang, terus tahu-tahu jalan kaki ini keluar mau belanja. Nah pada saat untung saya belum ngambil belanjaan, ya. Pada saat di depan itu saya ingat buka dompet, ternyata di dompet nggak ada uangnya sama sekali. Ya untungnya sudah terbiasa nggak punya uang, jadi nggak kaget, cuma kosong tuh ternyata. Nah ternyata kosong, untung saya nggak ngambil belanjaannya. Coba kalau saya ngambil, kisinan saya. Itu betul Bapak Ibu. Jadi ujian itu membentuk karakter kita. Jadi karakter yang terbiasa mendapatkan tekanan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kesulitan. Kalau kita sudah terbiasa menghadapi kesulitan, maka kita akan keluar jadi pemenang. Ya, tidak kaget lagi. Bapak Ibu, kerendahan hati dan keteguhan, ya kesabaran, kerendahan hati dan keteguhan itu lahir melalui pergumulan. Jadi orang yang sabar itu nggak langsung ndonga, Tuhan saya minta sabar terus langsung sabar, enggak bisa. Siapa di sini yang seperti itu? Berdoa, Tuhan paringono aku sabar terus langsung dijawab sama Tuhan? Gak ada. Buktinya saya sendiri ya, saya itu pernah berdoa, Tuhan Gusti Allah, kadang tuh gitu saya, paringono aku panjang sabar. Ternyata nggak diparingi panjang sabar, justru saya dihadapkan orang yang menguji kesabaran saya. Itu yang saya alami, ya. Jadi saya berdoa minta sabar, ternyata diberi ujian. Ada dipertemukan dengan orang yang nganyel ke, ya. Nganyel ke itu istilahnya mungkin wis jides pokoknya caranya menghadapi. Tak basah ya. Jangan sebut nama loh Pak. Kira-kira. Itu betul ya Bapak Ibu, betul itu. Saya itu berdoa, duh Gusti paringono panjang sabar. Ternyata saya malah dihadapkan, seperti dibenturkan itu loh Bapak Ibu, dengan orang yang selalu membuat hati ini wis jides, wis piye to carane menghadapi orang ini. Terus akhirnya saya sadar, oh alah begitu. Ternyata Tuhan, kalau kita minta sabar, ternyata malah diberi ujian. Ya. Jadi ujian itu membentuk karakter. Terus kerendahan hati, keteguhan iman. Ini juga nggak bisa kita berdoa, Tuhan aku paringono kerendahan hati, langsung rendah hati, enggak. Itu perlu waktu. Tidak semudah kita membalikkan tangan. Jadi kesabaran itu ilmu yang paling tinggi, betul enggak? Kenapa saya katakan paling tinggi? Tidak semua orang bisa melakukan kesabaran. Mungkin saya bisa ngomong, tapi kadang-kadang saya nggak sabar. Satu contoh tadi, suami saya, mah, dan tuh kok kuota. Sudah, saya voice note teman saya, nggak dijawab, wes ganti. Saya ganti. Ternyata juga lebih lama karena nggak cocok nomornya. Akhirnya gak nyampe juga kan, gak masuk. Ya, terus udah gak masuk. Piye iki mah? HP ini dibanting-banting, ya, dibentak-bentak HP-nya. Sikto, sabar. Suaminya ya. Loh ini kan contoh nyata Pak. Contoh nyata, dan kita nggak bisa menyembunyikan itu. Ada yang bisa menyembunyikan? Gak bisa. Memang itu harus kita hadapi dan harus kita lalui. Akhirnya apa? Saya kembali lagi kepada teman saya. Ya wes jadi aku. Jadi apa? Jadi beli lagi, utang maksudnya. Karena kan nggak bisa ketemu. Kita cuma via WA, jadi langsung dapat, langsung masuk. Ya, itu contoh kesabaran yang setipis tisu. Ya. Jadi sehingga hanya hal seperti itu saja gak sabar. Jadi semua
karakter yang kita miliki itu tidak bisa instan, nggak bisa sekejap, perlu waktu, perlu pembelajaran, perlu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, nggak bisa kita itu langsung aku harus sabar, atau aku menyampaikan firman Tuhan tentang sabar, aku sekarang sabar, nggak bisa. Mungkin Bapak Ibu, apa pinter omong tok, gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni, gak apa-apa, boleh. Bapak Ibu mungkin bilang sama saya seperti itu, tapi saya belajar melakukan supaya bisa sabar. Ya itu tadi, diuji, dipertemukan dengan orang yang gak sabaran, dipertemukan dengan orang yang ngeyelan, dipertemukan dengan orang-orang yang egois, dipertemukan dengan orang-orang yang gak bisa ditekuk, istilahnya yang kaku, ya kan? Itu ujian, dan itu ternyata membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bisa sabar, bisa rendah hati, dan tetap teguh imannya. Amin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu, Tuhan itu lebih peduli dengan orang-orang yang bersedia dibentuk. Bersedia dibentuk. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak bersedia dibentuk. Ya, dibentuk Tuhan menjadi sabar. Kon sabar, omong enteng, ya. Omong penak, ngomong sabar, nglakoni angel. Justru yang angel itulah yang tujuannya baik. Keselamatan, menuju keselamatan sama Tuhan, apa Tuhan bilang jalan lebar? Menuju keselamatan apa? Jalan sempit. Kesabaran juga demikian, sulit Bapak Ibu dicapai. Tapi itu yang harus kita lakukan, kita belajar. Karena karakter itu tidak bisa hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak bisa. Jadi perlu waktu yang panjang dan perlu kesediaan kita untuk dibentuk Tuhan menjadi lebih baik dan benar. Yang selanjutnya, kenapa ujian itu ada dalam setiap kehidupan kita? Yaitu ujian mengajar kita untuk mengenal batas diri kita. Loh kok supaya mengenal batas diri kita? Ya, seringkali manusia merasa kuat, betul enggak? Manusia merasa mampu mandiri. Ya, minggu kemarin ada, mungkin di gereja Bwesdik juga ada sosialisasi kanker ya. Ya, di tempat kami juga ada. Nggak boleh lebih dari 3 cm. Apanya? Bulunya. Terus dari kami jemaat ada mungkin kalau tidak salah ada 6 yang pesen ya obat herbal itu. Terus ini mohon maaf ya Bu Retno bilang, "Wis aku gak pesen ae, wong kabeh sehat," kayak gitu. Amin. Tahu-tahu setelah selesai besoknya kabarnya Pak Basah sehat. Amin. Amin. Gulanya 500, terus ditawar sama Pak Matius 100 katanya. Pak Basah gulanya berapa? 500. Tak tawar aja 100 katanya gitu. Nggak tahu dikasihkan apa enggak itu sama Pak Basah. Dikasihkan. Itu kan menunjukkan Bapak Ibu, yang kita kira kita itu kuat, kita kira itu kita bisa, kita kira kita itu mampu, ternyata hanya jarak beberapa hari. Tuhan buktikan bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Makanya kadang-kadang saya itu kalau suami saya keluar nggak pakai jaket itu saya marah-marah. "Mbok pakai jaket, sumu ojo sombong," saya bilang gitu. Iya kan? Kan dia merasa kuat. Padahal angin datang tanpa permisi loh, dia nggak tahu. Iya kan? Angin masuk ke tubuh tanpa permisi, tapi bikin apa? Bikin kepala pusing, bikin sakit perut. Nah,
Jadi Tuhan itu menguji kita, mengajarkan kita mengenali keterbatasan kita, bahwa manusia itu terbatas, manusia itu kekuatannya mungkin hanya setipis silet, buktinya kena duri aja, aduh hiung, ya toh, kena angin, kena gerimis itu loh, terus keliengan, jalannya kayak gini, puyeng, gerimis. Ya mungkin yang masih usia muda enggak. Kalau sudah usia 50 ke atas atau 40 ke atas kena tetesan hujan itu loh. Pusing. Nah, ini membuktikan bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Nah, dengan ujian ini ternyata membuat kita tahu kekuatan kita. Oh alah manusia yang hanya dari tanah liat. Cuma sampai di situ. Nah, tujuannya Tuhan menguji apa? Supaya manusia itu terus tergantung kepada Tuhan. Amin. Supaya manusia itu terus mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti 1 jam yang akan datang. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Kita nggak tahu. Nah, dengan kita tergantung kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, bersama dengan Tuhan kita bisa mampu. Ya, jadi kita sebagai manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, yang terbatas ini, dalam titik lemah itu kadang-kadang kesombongan runtuh. Ya, kita merasa perkasa. Contohnya, siapa itu yang meninggal kanker otak itu? Siapa itu ya? Lupa saya. Dia kan bodinya bagus ya. Lupa saya. Artis. Ya. Oh, artis. Tahu-tahu kok dia kabarnya meninggal karena kanker otak. Ya. Padahal dia kayak bodinya bagus. Dia memang artis juga, tapi awalnya dia itu ya orang gak mampu, terus kemudian pengen jadi badannya jadi kayak berisi itu, dia belinya apa tiap hari itu ke toko jamu seduh ya. Kalau zaman dulu jamu seduh itu kan paling jos ya. Nah, di situ kan mesti ada telurnya. Nah, putihnya itu kan dijual sendiri. Dia akal, ya wis piye caranya, aku beli beras gak kuat. Ya, maksudnya makan gak bisa kenyang lah dia. Dia ngakal, yowis aku tak coba ke tukang jamu, tak beli jamu, tak beli putih telurnya saja. Nah, dia konsumsi putih telur itu setiap hari. Akhirnya badannya berisi. Nah, akhirnya dia dipakai jadi bintang film. Nah, kayak itu. Tapi lihat badannya perkasa. Tahu-tahu dengar kabar meninggal karena kanker otak. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi ternyata manusia itu terbatasnya seperti itu. Makanya dengan segala ujian yang Tuhan berikan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya kita bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan main-main dengan Tuhan, ya. Si Tuhan. Selanjutnya, ujian itu mengarahkan langkah kita ke jalan yang lebih benar. Ujian mengarahkan langkah hidup kita kepada jalan yang lebih benar. Ya, Amsal 16:25 itu dikatakan di sana, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kadang-kadang itu kita seperti itu. Saya pernah sama suami saya di Solo dibonceng. Ya mah, kita keliling-keliling. Pah iki gang buntu apa? Cilianku nek golek jangkrik ning kene kok. Aku wong kene kok. Loh kan perubahan zaman kan kita ndak tahu. Betul Bapak Ibu Sret. Tahu-tahu masuk dapurnya orang. Berhentinya baru masuk dapurnya orang. Jadi dikira itu jalan, ternyata dapurnya orang. Masuk pas, jadi ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang habis masak atau habis makan nggak tahu. Enten apa Pak? Nggak kenapa-napa. Akhirnya kelejingan Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita itu seperti itu. Tapi ternyata ujian dari Tuhan
itu mengarahkan langkah kita ya menuju jalan yang lebih benar. Kadang-kadang kita kan ngeyel ya, sudah diberi ujian itu saya nggak sadar, sudah diberi cobaan tuh kadang-kadang kita nggak sabar, nggak sadar. Kalau kita itu diingatkan Tuhan, kalau jalanmu salah, minggu oke ini lo minggu lurus, saya akhirnya masuk dapurnya orang, ya ngeyel. Ya, jadi kadang-kadang manusia seperti itu. Ujian itu seringkali menjadi remnya ilahi. Amin. Amin. Jadi dengan diuji kita itu punya rem. Kadang-kadang jalan ditutup kayak tadi, mau jemput Bu Retno, ternyata ditutup jalannya, nggak bisa lewat, akhirnya lewat jalan besar. Ya, kan ini ujian. Nggak bisa jemput Bu Retno, akhirnya kita lewat jalan lain karena jalannya ditutup. Nah, Tuhan punya rencana. Ya. Ternyata terlalu sore kita berangkatnya. Jadi sampai di sini kita duduk-duduk di depan. Di pos di situ nunggu, ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu ya. Terkadang itu Tuhan mengizinkan jalan ditutup agar kita tidak tersesat lebih jauh. Jadi ujian itu jadi rem ilahi. Jadi kalau Bapak Ibu diuji, coba diperhatikan, ya, diperhatikan. Iki ujiannya Tuhan, apa karepku dewe, ya. Nah kalau karepe dewe, pasti kita salah. Tapi kalau Tuhan yang menguji kita, masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Dan itu sungguh nyata dan fakta dalam setiap kehidupan kita kalau kita mau merenungkan. Amin. Kita harus peka. Setiap hari harus lebih peka. Iki ujian apa karepku dewe. Ya, harus lebih peka. Jadi Tuhan tuh mengizinkan semuanya, ya. Apa yang terasa sebagai penghalang sebenarnya itu adalah perlindungan dari Tuhan. Ini kesaksian fakta ya, ada seorang hamba Tuhan dari Sendang menuju ke Tulungagung. Nah, di situ ternyata tahu-tahu bannya bocor. Setelah bocor, bingung umek, piye iki carane? Gak punya uang juga. Ternyata setelah bisa ditolong orang, dia jalan, ada itu loh, zebra, operasi zebra. Dia diselamatkan dari operasi zebra. Dia sudah nggak punya uang, dia nggak punya SIM, ya. Ternyata ban bocor, ini mau ya enak untungnya, ya. Jadi remnya Tuhan itu seperti itu. Jadi ada aja caranya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu tidak bisa kita terima, tapi ternyata Tuhan katakan bahwa supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tidak jauh, tersesatnya nggak terlalu jauh, paling tersesatnya 1 meter 2 meter aja, sama Tuhan sudah diberi peringatan melalui ujian. Yang selanjutnya, ujian juga menajamkan kepekaan terhadap sesama. Ya, di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang yang tidak pernah terluka seringkali sulit memahami penderitaan orang lain. Jadi orang yang nggak pernah mengalami kesulitan, nggak pernah terluka hatinya, nggak pernah tersakiti, biasanya nggak punya empati, gak punya simpati, gak duwe rasa welas, ya. Tapi kalau orang seringkali merinding saya, banyak orang yang mengalami tekanan, kesulitan, penderitaan, caci makian, ya Bapak Ibu. Maka saat dia melihat atau bersama dengan orang yang mengalami kesulitan, dia pasti akan empati. Dan kebanyakan Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu sudah banyak pengalaman mengalami penderitaan, kesulitan dan lain sebagainya, kalau ada sesama kita atau saudara kita atau teman kita yang mungkin curhat atau minta solusi, gimana sih saya kok seperti ini? Pasti dia punya solusi. Amin. Karena dia sudah banyak mengalami kesulitan dan dia diberikan solusi oleh Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami kesulitan, dia bisa memberikan jalan keluar melalui orang itu. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu bisa memberi solusi dengan sesamanya yang mungkin mengalami kesulitan? Gak punya duit toh Bu, gak iso nulung aku, sorry ya. Pertolongan itu bukan berupa materi, pertolongan berupa doa. Saya pernah membaca satu artikel yang luar biasa mengingatkan saya, kalau kamu sakit, kalahkan sakitmu dengan doa. Haleluya. Amin. Kalau kamu khawatir, kalahkan khawatirmu dengan doa. Rasanya saya itu, wah ini mak jelek di hati saya. Itu hanya artikel, mungkin tulisan orang dunia atau hamba Tuhan, saya tidak tahu. Tapi ada artikel yang mengatakan seperti itu. Kalahkan sakitmu dengan doa. Kalahkan khawatirmu dengan doa. Jadi pertolongan, solusi itu tidak harus berupa materi. Tapi doa merupakan berkat yang luar biasa, dan melalui doa itu besar kuasanya. Jadi yang bisa mengalahkan segala sakit penyakit itu kalau Bapak Ibu melangitkan doa kita. Haleluya. Melangitkan doa kita, maka segala apa yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan seringkali memakai pengalaman pahit ya untuk membentuk hati yang lembut dan peduli. Jadi pengalaman yang pahit itu ternyata menjadi ujian buat kita, melembutkan hati kita. Pengalaman yang menyakitkan ya, mungkin ego kita itu disentuh ya. Ego itu macam-macam ya. Misalnya ada satu jemaat ya, dia punya anak satu-satunya, itu sekolah di TK. Terus semua temannya itu dijotosi, masih TK itu, anaknya tinggi besar, dempal gitu, tinggi besar. Terus akhirnya setiap orang tua itu lapor ke guru. Nah sampailah dia lapor kepada orang tuanya. Nah orang tuanya bilang apa? Gak apa-apa, memang dia itu kurang kasih sayang. Jawabannya seperti itu ya. Loh kok lucu men, wong anaknya mukul sini sana kok katanya gak apa-apa karena dia kurang kasih sayang ya. Nah egonya ini kenapa sampai saya katakan ego? Karena kalau anaknya kesentuh orang, misalnya dibalas, ini orang tuanya gak terima ya. Sopo sing wani nyenggol anakku, nah seperti itu, keluarlah tanduknya, keluarlah taringnya. Nah kenapa? Egonya anaknya tersentuh, tidak bisa. Itu hal sepele. Tapi kalau kita bisa merenungkan ya, bahwa Tuhan itu memakai setiap pengalaman yang menyakitkan itu ternyata untuk membentuk hati kita menjadi lemah lembut. Ya, selanjutnya yang terakhir ya, ujian itu menyaring motivasi hati. Nah, sekarang menyaring motivasi, tujuan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, niat terdalam mulai terlihat. Ya, kalau tadi bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, Tuhan ingin melihat kerendahan hati mereka. Tuhan ingin melihat sampai di mana iman mereka. Ya, sekarang ternyata ujian itu juga akan menyaring motivasi. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan kalau tidak dapat pujian? Ya. Suami istri juga begitu. Wis istrinya mau wacak buengesan menor kayak saya begini ya, pupurannya tebel, ya dempulan, jongkatan dan lain sebagainya. Ternyata sama suaminya nggak dipuji.
Berlalu. Tetap setiakah dia sama suaminya? Nah ini hal sepele ya Bapak Ibu. Tapi seperti itu loh kita dengan Tuhan. Kan Tuhan kepala. Iya kan? Kita ini tubuhnya Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dengan istri. Amin. Jadi motivasi itu disaring. Apakah tetap taatkah kita pada saat doa kita belum terjawab? Males bu, saku ndonga rino wengi gak dijawab-jawab. Ada yang seperti itu? Enggak ya, enggak ada di sini ya. Semua taat. Amin. Semua setia. Amin. Terus pelayanan, melayani pujian. Wah, aku wis menggebu-gebu nyanyi. Aku gak dipuji sama Pak Yuhan. Aku sok mau aku nek dikongkon pujian. Kapan? Enggak tahu. Kan waktu berjalan terus. Nah ini loh, kita disaring. Motivasi kita itu loh disaring. Itu dengan hal sepele. Ya, untuk kita yang cari pujian ya disaring seperti itu. Untuk kita yang nggak taat juga disaring. Dongo, nggak dijawab-jawab. Ya. Mungkin yang nggak punya istri minta istri, yang nggak punya suami minta suami. Yang mungkin biaya sekolah nggak dijawab-jawab. Wis aku wis gak ndonga Bu, wis sak karepmu. Karo Tuhan wis sak karepe Tuhan. Pasrah ae pasrah. Tapi pasrahnya diam. Enggak tetap berharap. Salah. Kalau kita pasrah, tetap harus taruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi motivasi kita itu disaring sama Tuhan dengan cara tadi pujian, jawaban doa, ya, sanjungan, tepukan tangan, ya. Jangan suka ditepuk tangan nanti kayak nyamuk. Sekali tepuk langsung mate. Ya. Jangan suka ditepui. Jadi motivasi kita itu disaring. Tujuan kita kepada Tuhan pelayanan ini juga disaring. Dengan kesetiaan, ketaatan. Kok gak enek sing ngelem aku toh? Aku wis mau macak wis gawe klambi wapi. Ternyata gak ada sing muji saya. Terus gak setia. Terus gak mau melayani. Terus gak mau menjadi penerima tamu. Terus gak mau menjadi tukang kolektan. Karena apa? Gak dapat pujian. Mungkin malah ini. Malah ada yang dapat opo klambi welek. Maaf ya, kok saya pas lihat dengkulnya robek. Pas nengok ke sini, maaf saya bukan maksudnya. Klambinya welek kayak gitu. Kalau ini kan memang keren. Gaul kan kalau anak muda. Ini saya nggak sengaja pas nengok, pas lututnya pas bolong begitu ya. Maaf ya. Oh kecantol Mbak Oya berarti. Saya nggak sengaja kasih contoh ya. Kadang-kadang kan orang seperti itu, sehingga membuat kita itu dengan sesama itu kita bersaing cara berpakaian, bersaing mungkin cara pupuran, bersaing cara bengesan. Masih ada banyak lagi caranya untuk menguji atau menyaring motivasi kita kepada Tuhan. Masih tetapkah kamu rindu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Masih sungguh-sungguhkah doamu memohon kepada Tuhan walaupun belum dijawab? Nah, itu ujian kita. Nah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, ujian itu memurnikan motivasi, memisahkan keinginan pribadi dari kehendak Tuhan. Kalau keinginan pribadi maunya yang enak, nggak ada ujian. Kalau lewat jalan tol, nggak mau jalan makadam. Tapi Tuhan memberi ujian itu memurnikan,
memisahkan keinginan pribadi kita tadi yang inginnya yang baik-baik, yang enak-enak, makan ya harus yang enak, makan nasi sama garam tok nggak mau, katanya ikut Tuhan enak, masuk kasih makan cuma sama garam. Tapi kalau itu semua terjadi dan Tuhan izinkan, berarti itu menjadi rem ilahi supaya kita itu nggak kebablasan makannya, ya, si Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu yang lebih besar, yang harus utama kita kerjakan. Belajar, saya juga belajar. Saya bukan sudah pintar, saya bukan sudah sabar, saya bukan sudah rendah hati. Masih banyak kekurangan sini sana. Tapi yuk kita sama-sama mulai malam hari ini kita belajar. Ternyata kesetiaan kita diuji, ketaatan kita diuji, kesungguhan kita, motivasi kita disaring melalui setiap ujian yang kita hadapi sehari-hari, persoalan, permasalahan baik itu dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, bahkan dengan keluarga. Kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa menolak. Kalau ujian itu terjadi, ya kan kita hadapi. Kalau kita bersama menghadapi bersama dengan Tuhan, maka kekuatan, penghiburan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu tidak akan pernah lepas dari kita. Amen. Karena kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih Tuhan itu tidak terbatas oleh kedudukan kita. Kasih Tuhan bahkan tidak terbatas oleh kesalahan kita. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh pelanggaran kita. Kita sudah melanggar luar biasa, tapi kasih Tuhan tetap mengampuni kita. Kasih Tuhan tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita. Yang terbatas itu kita, tapi kalau Tuhan tidak terbatas. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap memandang hanya kepada Tuhan saja. Jangan pernah kita mengeluh, menggerutu menghadapi setiap ujian, karena ujian itu punya maksud, punya rencana yang lebih indah dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita pujikan dengan satu pujian, segala perkara dapat kutanggung. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, dan dalam kesetiaan-Mu Engkau senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah kami. Ampuni kami Bapa, mungkin seringkali kami tidak setia, seringkali kami tidak taat, seringkali kami Tuhan menggerutu, seringkali kami mengeluh. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas kasih-Mu bagi kami oleh segala kelemahan kami. Kasih-Mu tidak terbatas oleh kelemahan kami, kekurangan kami. Kasih-Mu tetap Kau curahkan kepada kami. Sepenuhnya kasih-Mu Kau curahkan bagi kami. Sehingga pertolongan, perlindungan, pemulihan terjadi atas hidup kami masing-masing. Kalau saat ini kami ada yang banyak mengalami kesulitan, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Kalau saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin bagi manusia itu tidak bisa disembuhkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Tuhan izinkan kesembuhan itu terjadi, maka akan terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir, Engkau berkati setiap kami yang datang, Engkau bawa kami pulang dengan segala kelepasan, Engkau bawa kami pulang Tuhan dengan segala damai sejahtera-Mu, Engkau bawa kami pulang dengan segala kekuatan-Mu Tuhan, bahkan perlindungan-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, dan langkah hidup kami menuju ke dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pelayanan di tempat ini, semakin hari semakin dikembangkan oleh kuasa Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih-Mu itu Kau curahkan bagi kami sepenuhnya, tanpa berkurang sedikit pun, sehingga pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu akan tetap terus berbicara dalam hati kami, akan berbicara di dalam hidup kami, berbicara dalam hikmat kami, karena hikmat-Mu, hikmat yang luar biasa, yaitu hikmat kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan membukakan kepada kami, yaitu penglihatan bahwa kemuliaan Allah ada pada kami semua. Penyertaan Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, waktu selanjutnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Pulastri yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan angkat satu pujian, Yesus adalah kekuatan.